Pada akhir tahun 1944, Jepang terdesak oleh sekutu. Karena merasa keberadaannya terancam, maka Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai tindak lanjut janji tersebut, maka dibentuklah PPUPKI atau Dokuritsu Junbi Chosakai pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Umakichi Harada yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting berkaitan tentang pembentukan negara Indonesia merdeka. Dr. Andes Rajiman Widyodiningrat dilantik sebagai ketua dan sebagai wakilnya adalah Ichibangase Yoshio dari Jepang dan Suroso dari Indonesia. PPUPKI pun mengadakan sidang pertama pada tanggal 20 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara Indonesia. Sidang pertama bertempat di Gedung Choseng-in atau Gedung Pancasila yang dihadiri oleh ketua dan wakil serta anggota PPUPKI yang berjumlah 67 orang. Ichibangase, Suroso, beserta para anggota duduk di tempat sidang yang tersedia. Rajiman pun selaku ketua membuka sidang PPUPKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di tempat ini. Saya selaku ketua akan menyampaikan jalannya sidang. Di samping saya adalah seorang wakil dari Jepang dan tentu saja wakil dari Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di gedung ini dalam rangka merumuskan sebuah landasan untuk mengelompokkan negara yang akan kita bangun bersama. Untuk itu, marilah kita buka sidang pertama ini dengan agenda membahas rumusan dasar negara. Selanjutnya, silakan kepada saudara-saudara sekalian yang ingin menyumbangkan ide atau gagasannya dalam perumusan dasar negara ini. Saya harap saudara-saudara sekalian dapat berpartisipasi untuk kemajuan negara ini. Izin Ketua untuk menyampaikan pendapat saya. Halo saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato singkat ini. Saya ingin menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Adapun rumusan dasar negara yang saya usulkan yaitu: yang pertama, peri kebangsaan; yang kedua, peri kemanusiaan; yang ketiga, peri ketuhanan; yang keempat, peri kerakyatan; yang kelima, peri kesejahteraan rakyat. Mengapa saya menyampaikan demikian? Karena fondasi dari dasar negara adalah bangsa, di mana bangsa kita ini peduli kepada sesama yang mencerminkan sikap kemanusiaan. Sikap bangsa kita pula yang memegang teguh toleransi dalam beragama, yang hal ini merupakan pencerminan dalam ketuhanan, dan juga rakyat kita ini merupakan rakyat yang suka kebersamaan, sehingga hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itulah usulan dari saya, mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Selanjutnya, silakan kepada anggota lain untuk menyampaikan gagasannya. Mohon izin Ketua, terima kasih kepada Ketua beserta wakil yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pandangan saya tentang dasar negara. Adapun usulan yang saya rumuskan diantaranya: yang pertama, persatuan; yang kedua, kekeluargaan; ketiga, keseimbangan lahir dan batin; keempat, musyawarah; dan yang kelima, kehadiran rakyat. Demikian gagasan yang saya sampaikan, mohon untuk dipertimbangkan. Terima kasih. Silakan anggota lain menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Mohon izin Ketua. Saudara-saudara sekalian, setelah memikirkan ini semalaman, saya berpendapat bahwa dasar negara kita harus berdasarkan kepada: 1. Kebangsaan Indonesia; 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan; 3. Mufakat atau demokrasi.
demokrasi, 4 kesejahteraan sosial, 5 ketuhanan yang berkebudayaan. Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan. Usulannya ada 5. Saya memberi usul untuk memberi nama kelima dasar negara tersebut ini adalah Pancadharma. Namun, nama Pancadharma ternyata tidak tepat di sini karena dharma berarti kewajiban. Sedangkan kita membicarakan dasar. Setelah mendapat saran dan petunjuk dari seseorang, kita ahli bahasa, akhirnya saya memberikan nama kelima dasar negara itu, yaitu Pancasila. Panca artinya 5 dan sila artinya azas atau dasar. Di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Ini barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan yang 5 itu. Saya boleh keras sehingga tinggal 3 saja disebut Trisila, yaitu sasio-nasionalisme, sasio-demokrasi, dan ketuhanan. Dan jika saya peras lagi menjadi 1, maka dinamakan sasio-nasionalisme. Apakah saudara sekalian setuju dengan usulan saya? Silahkan kemukakan pendapat Anda. Terima kasih, itulah rumusan menurut saya. Baiklah, silakan kepada para hadirin anggota sidang untuk menyampaikan pendapat tentang usulan nama Pancasila yang telah disampaikan oleh Insinyur Soekarno. Saya izin ketua, saya selaku perwakilan dari anggota sidang menyatakan setuju dengan Pancasila yang disahkan oleh Bapak Soekarno tadi. Baiklah, ternyata para anggota sepakat untuk menyetujui pemberian nama dasar negara yang telah disampaikan oleh Bapak Soekarno, yaitu Pancasila. Saya sebagai asal usaha nama yang diberikan Bapak Soekarno, ada benarnya hadirin ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh wakil dari Jepang. Silakan Mr. Ichi Banges. Ohayou gozaimasu. Selamat siang para hadirin yang ada di sini. Saya sebagai asal usaha nama yang diberikan Bapak Soekarno, ada benarnya hadirin ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh wakil dari Jepang. Silakan Mr. Ichi Banges. Ohayou gozaimasu. Selamat siang para hadirin yang ada di sini. Saya menyaksikan sidang dari awal sampai akhir dan saya menyimak poin-poin yang para hadirin berikan. Saya hanya ingin menyampaikan kalau saya itu setuju dengan hasil rumusan tersebut yang telah disampaikan oleh para hadirin dan selanjutnya akan dipertegas lagi oleh ketua. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Arigatou gozaimasu. Terima kasih kepada Mistri Ichi Banges yang telah menyampaikan sambutan sebagai perwakilan dari Jepang. Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah menyimak bagaimana pandangan tentang dasar negara yang telah disampaikan Mr. Muhammad Yamin, Dr. Sopomo, dan Insinyur Soekarno. Nama dasar negara pun sudah kita sepakati, yaitu Pancasila. Namun, mengenai rumusan resmi dasar negara Pancasila tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia 9. Dengan demikian, sidang pertama BPUPKI dengan agenda rumusan dasar negara kita akhiri sampai di sini. Sidang PPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni tahun 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara telah berakhir. Selanjutnya dasar negara tersebut dibahas dengan sidang yang dilakukan Panitia 9 dengan Ketua Jenderal Insinyur Soekarno yang anggotanya terdiri dari Dr. Muhammad Hatta, Mr. Amar Yamis, Abdul Farha Busakir, Ahmad Subadjo, Mr. Muhammad Yamin, Haji Abdul Salim, Kiai Haji Wahid Hasim, dan Abi Kusno Cokrowiyoso. Panitia 9 menghasilkan rumusan dasar negara yang terdapat di dalam pembukaan Piagam Jakarta atau yang lebih dikenal Jakarta Charter. Pada tanggal 10 hingga 17 Juli tahun 1945 atau 1 bulan sebelum dibacakannya teks proklamasi, diadakanlah sidang kedua oleh PPUPKI.
setelah BPUPKI dibentuk pada 1 Maret 1945 dan dilantik pada tanggal 8 Mei 1945, kita harus melaksanakan tugas dengan baik. Benar kata Rajiman, kita harus merumuskan dasar negara dan hukum dasar negara. Lagi pula, Jepang telah menjanjikan kemerdekaan pada tanggal 7 September 1944 dan 29 Mei 1945. Saya rasa Benar kata Maramis, walaupun pada sidang 1 lalu Moh Ahmad Yamin, Mr. Soepomo dan Insinyur Soekarno telah merumuskan dasar negara, kita tetap harus membuat keputusan akhir. Ya, Sweroso, seperti usulan asas dasar negara kebangsaan Republik Indonesia oleh Yamin pada 20 Mei 1945, bagaimana isinya Muhammad Yamin? Ya, begini Bapak Kano. Yang pertama, pri kebangsaan, yang kedua, pri kemanusiaan, yang ketiga, pri ketuhanan, yang keempat, pri kerakyatan, dan yang kelima, pri kesejahteraan rakyat. Lalu, Supomo mengusulkan konsep dasar negara pada 13 Mei 1945. 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Sedangkan saya mengusulkan Pancasila yang isinya 1. Nasionalisme, 2. Internasionalisme, 3. Mufakat dan demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Baiklah, sekarang untuk melanjutkan sidang kedua yang kemarin sempat tertinggi jika membutuhkan laporan hasil kerja panitia rancangan undang-undang yang telah dibentuk pada sidang kedua lalu Soekarno. Tentu panitia telah merumuskan pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. ya, pembukaan Undang-Undang Dasar diambil dari Piagam Jakarta yang telah dirumuskan oleh Panitia 9 dengan sedikit perubahan. Dan Dasar telah menjalankan tugas mereka dengan baik. Sekarang bagaimana keputusan terakhir kita? Baiklah, setelah melalui banyak pertimbangan, akhirnya kita selesai merancang hukum dasar beserta pembukaannya untuk beritanya agar Jepang yang menentukan.